Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kuliah online ya. Masih kita bertatap muka dalam keadaan sehat di tengah maraknya pandemi COVID-19. Ya, masih dengan tema kuliah online, kita kuliah dari rumah dan selalu kita menjaga agar kita tetap berada di rumah, kecuali memang ada kebutuhan yang harus keluar rumah. Dan juga saya ingatkan berkali-kali setiap saya kuliah, selalu jaga kesehatan ya, rajin cuci tangan ya. Kalau di rumah tidak perlu menggunakan hand sanitizer ya. Kita cukup menggunakan sabun dan air yang mengalir, itu sudah cukup ya. Ya minimal 20 detik, syukur-syukur bisa lebih ya. Jadi biasakan mencuci tangan dengan sabun. Ya, baik. Hari ini kita ada kuliah semiotika desain bersama kelas grafis 2018. Jadi ini mata kuliah yang baru di kelas komputer grafis ya. Semester-semester sebelumnya kita belum mengenal apa itu semiotika ya. Nah, mari kita di kuliah ini kita belajar dulu pengenalan apa yang dimaksud dengan semiotika desain. Oke, seperti itu ya. Ya baik, tidak saya panjang lebar, kita akan langsung mulai di materi semiotika desain. Apa itu semiotika? Ya, semiotika itu berasal dari bahasa Yunani. Ini adalah bendera Yunani, saya tampilkan di sini ya. Jadi aslinya dari bahasa Yunani, semeion, yang artinya adalah tanda. Jadi mungkin di sekitar kita sudah banyak sekali ya, tanda-tanda itu banyak sekali. Cuma kita kurang mengetahui apa teorinya ya. Padahal semua itu ada teorinya ternyata ya. Saya juga sendiri sebelum mempelajari semiotika juga tidak terlalu memperhatikan ya. Oh, ada gambar itu ada maknanya, ada gambar itu ada artinya, ada ikon itu ada artinya, dan lain sebagainya. Nah, ternyata semua itu juga ada ilmunya semua ya. Jadi ilmu ini sungguh sangat luas ya. Ya, khusus di desain grafis ini juga mendapatkan yang namanya semiotika. Tapi nanti arahnya ke semiotika desain. Jadi kita selaku pelaku desain, kita harus mengetahui apa teori tentang semiotika. Jadi nantinya ketika kita mendapatkan proyek yang berkaitan dengan semiotika, kita sudah mengetahui teoritisnya. Kalau prakteknya ini sudah semester 4, saya kira sudah jago-jago ya. Sudah pinter main Corel dan Photoshop bukan? Ya, pasti sudah mahir semua. Ya, baik. Semeion ya, artinya adalah tanda. Semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda. Ya, jadi semeion itu tanda. Semiotika ya ilmu yang mempelajari tanda. Ya, cukup sederhana sekali ya. Ya, baik, kita lanjut. Nah, tanda, apa itu tanda? Nah, ini kita lihat di sini. Tanda adalah sesuatu yang bagi seseorang berarti sesuatu yang lain. Jadi tanda itu mempunyai makna. Maknanya apa? Makna yang lain. Jadi bisa menerangkan sesuatu yang lain. Nah, apa itu nanti kita bahas di sini ya. Nah, atau sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain dari sesuatu itu sendiri. Ya, bahasanya ini mengulang kata sesuatu ya, tapi memang kalau hanya teori seperti ini belum ada contohnya ya kita belum bisa langsung memahami. Jadi intinya adalah tanda itu sesuatu tapi bisa diartikan dengan sesuatu yang lain. Oke, kita lihat satu-satu ya. Ya, tanda di sini ada 3 yang akan kita bahas. Yang pertama ikon ya, ikon. Kemudian simbol, dan yang ketiga adalah indeks. Ya, jadi tanda ada 3, 1 ikon, 2 simbol, yang ketiga adalah indeks. Oke, nah kelihatan mouse saya ya. Ini ikon, simbol, dan indeks. Kita mulai dari yang pertama dulu, ikon. Nah, ikon adalah tanda yang mewakili sumber acuan melalui sebuah bentuk replikasi.
simulasi, imitasi, atau persamaan. Jadi icon adalah tanda yang mewakili sumber acuan melalui sebuah bentuk replikasi. Contoh, nah kita contoh aja. Nah ini ada contoh ya, icon. Jadi kita sering melihat ya di toilet, tanpa kita membaca tulisan. Kadang tulisannya kan ada bahasa Inggris, ada bahasa, kalau kita di luar negeri ada bahasa, kalau kita ke Thailand ya bahasa Thailand dengan huruf yang seperti itu ya. Nah karena itu bisa dipermudah dengan menggunakan tanda. Tandanya berupa icon. Iconnya apa? Kalau toilet ya seperti gambar ini ya. Ini berarti orang itu pasti tahu, oh ini ada toilet. Mana toilet pria, mana toilet wanita, itu dia langsung bisa memahami. Hanya dengan tanda seperti ini, hanya dengan gambar seperti ini, hanya dengan icon seperti ini. Nah, itu yang namanya tanda. Nah, kemudian ini ya sama, ini sebelahnya ini ini renovasi ya. Jadi kalau kita masuk ke kawasan tertentu ada tanda seperti ini, kita langsung memahami. Kita harus berhati-hati bahwa di situ sedang ada renovasi. Nah, jadi tanda yang berupa icon ini banyak sekali ya. Ini saya hanya memperlihatkan 2 contoh saja ya. Banyak sekali ya. Ada simbol makanan, ada simbol minuman ya. Di tempat-tempat umum itu kan ada ya simbol dilarang merokok misalnya. Itu kan tidak ada tulisannya teks. Kalau sudah ada tandanya, ada gambarnya, itu orang sudah bisa memahami ya. Ada gambar rokok, kemudian lingkaran, kemudian disilang. Ya, itu namanya icon, tanda. Banyak sekali ya ini dipakai terutama di rambu-rambu lalu lintas. Ada tulisan besar S terus disilang. Ya, itu artinya adalah dilarang berhenti. Nah, kemudian ada P disilang, dilarang parkir. Nah, banyak seperti itu. Itu contoh tanda-tanda atau tanda yang berupa icon. Dan itu semua itu ada teoritisnya ya. Dan itu namanya adalah semiotika. Nah, dalam desain namanya semiotika desain. Jadi sekali lagi untuk kelas grafis ini saya kira masalah praktek membuat tanda itu sudah mahir sekali ya. Tinggal kita mempelajari bagaimana teorinya sebenarnya. Oke. Baik, saya lanjut. Nah ini contoh lagi icon ya. Icon juga bisa ini mewakili sumber acuan tertentu ya. Nah, ketika kita melihat icon ini, kita langsung tertuju pada, oh ini Bapak Presiden pertama kita. Nah, pasti langsung tahu ya, ini ikonnya Pak Soekarno. Jadi ini namanya juga icon, tanda yang berupa icon. Banyak sekali ya. Nah, yang penting kita nanti kita pelajari teorinya, baru nanti kita praktek pertama kita kumpulkan tanda-tanda yang ada di sekitar kita, lalu kita kelompokkan sesuai teori yang kita pelajari hari ini. Ya, baik, saya lanjutkan. Yang kedua adalah simbol. Nah, ini simbol agak berbeda meskipun artinya juga sama-sama tanda. Jadi kita flashback ke belakang. Jadi masih ingat ya, tanda itu bisa terdiri dari 3 macam, icon, simbol, dan indeks. Oke, saya lanjut untuk simbol. Nah, simbol suatu tanda yang sudah ada aturan atau kesepakatan yang dipatuhi bersama, baik sengaja atau tidak sengaja. Simbol ini tidak bersifat global. Maksudnya apa ini tidak bersifat global? Bisa juga ini berlaku hanya di daerah tertentu, hanya di wilayah tertentu, hanya di negara tertentu. Jadi tidak semua dalam skala internasional itu tidak. Berbeda dengan icon. Nah ini gambar toilet ini di negara manapun ya artinya sama, bahwa itu memang menjelaskan kalau toilet pria, kalau toilet wanita, gambarnya seperti itu, sama ya. Ini global. Untuk simbol tidak global. Contoh, ini adalah simbol. Simbol apa ini? Ini adalah simbol hati. Nah, jadi simbol hati, simbol love, simbol cinta. Itu hanya digambarkan seperti ini itu orang sudah tahu. Oh,
oh dia suka atau dia cinta atau dia ada rasa sayang. Nah, itu disimbolkan dalam bentuk hati. Bahkan ada yang hanya pakai tangan ya, seperti ini simbolnya. Ya, sama saja. Oke. Nah, ini yang saya maksud tidak bersifat global. Nah, ini hanya berlaku di Indonesia, bahwa merah putih ini adalah simbol negara Indonesia. Kemudian apa lagi? Nah, ini simbol. Kita melihat ini, gambar ini, pasti ini kita semua tahu ya, ini adalah Monas. Berarti ini simbol adalah gambar Monas ini adalah simbol kota Jakarta. Nah, makanya ketika ada event-event yang Jakarta, biasanya simbolnya adalah Monas. Nah, di kota lain juga banyak ya. Kalau di Bandung ada Gedung Sate, ya, di Semarang ada Tugu Muda, ada Lawang Sewu, di Jogja ada Tugu Jogja, ya sama ya. Di Malang ada Tugu Malang, ya tugunya hampir sama. Tapi masing-masing itu punya kesepakatan yang dipatuhi bersama, yaitu yang dimaksud di sini ya. Bahwa gambar ini adalah tugu namanya Tugu Muda, pasti dia ada di Semarang. Nah, orang pasti tahu, oh ini Tugu Muda Semarang, simbol dari Semarang. Nah, kalau di Kudus ya, apa simbolnya? Menara Kudus. Nah, biasanya event-event yang melibatkan kota Kudus di luar daerah, pasti dia membawa simbol daerahnya, yaitu simbol Menara Kudus. Nah, silahkan nanti digali dari teman-teman berasal dari daerah mana, silahkan simbol-simbol yang dari daerah juga dimunculkan ya. Banyak sekali, pasti banyak sekali. Hanya saja kita tidak terlalu memperhatikan ya. Biasanya kita lewat saja, begitu. Oke. Jadi simbol tidak bersifat global. Nah, banyak sekali, nanti ada banyak contohnya. Silakan di di browsing sendiri ya, dilanjutkan browsing. Kita di sini hanya pengenalan awal saja, nanti silakan browsing ya. Oke. Saya lanjut. Indeks ya. Jadi saya sambil kembali bahwa tadi tanda ada 3 macam: icon, simbol, dan indeks. Icon ini contohnya banyak dipakai di rambu-rambu. Kemudian simbol ya, ini kedaerahan juga bisa masuk. Ada simbol Pancasila, ada macam-macam lah simbol yang hanya berlaku di daerah tertentu dan tidak bersifat global. Banyak sekali. Indeks merupakan tanda yang memiliki keterikatan eksistensi terhadap penandanya ya ini, atau objeknya, atau sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang mengisyaratkan penandanya. Apa ini contohnya kira-kira? Nah, ini saya ada contoh. Ini gambar apa? Yang pertama adalah gambar asap. Oh, berarti kalau ada asap berarti ada api. Nah, berarti ketika ada asap, dari kejauhan kita melihat asap, itu tanda apa? Oh, itu tanda ada kebakaran. Nah, itu namanya indeks. Jadi tanda yang memiliki keterikatan eksistensi ya. Jadi terhadap penyebabnya. Kenapa ada asap yang membumbung tinggi? Pasti ada api yang di bawahnya. Nah, seperti itu. Gambar yang sebelah kanan itu awan mendung ya. Kita lihat dari jauh ada awan mendung. Oh, berarti ini adalah tanda mau hujan. Jadi untuk indeks ini seringkali berada di alam sekitar kita ya. Meskipun ada indeks yang buatan manusia. Contoh penunjuk jalan. Penunjuk jalan misal mau ada persimpangan jalan, ada tandanya di situ. Itu namanya indeks. Oh, kalau saya lewat sini nanti di sana ada pertigaan. Di sana pasti nanti ketemu perempatan. Nah, tapi syaratnya tanda itu dipasang di tempatnya. Kalau tanda itu kita bawa ke kelas, kita baca ya, itu bukan termasuk indeks, tapi hanya simbol biasa, bahwa itu simbol ada pertigaan. Tapi ketika simbol itu, tanda itu ditancapkan di jalan, di mana nantinya akan ketemu pertigaan atau perempatan, maka itu bisa disebut indeks. Ya, seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Jadi satu tanda itu bisa mempunyai 3 sifat sekaligus. Bisa menjadi indeks, icon, dan simbol dalam waktu yang sama, tergantung penempatannya ya. Ini tadi sudah saya singgung. Tanda persimpangan jalan. Nah, tanda ini
ketika kita baca di kertas atau di laptop, kita di ruangan, kita lihat ini namanya icon. Artinya apa? Bahwa ini akan ada ini artinya adalah simbol pertigaan. Betul kan? Itu simbol. Tetapi ketika ini menjadi sebuah rambu-rambu lalu ditancapkan di jalan, ketika kita lewat di jalan itu, maka itu namanya indeks. Itu adalah petunjuk bahwa sebentar lagi akan ada pertigaan. Seperti itu. Seperti tadi juga contohnya, kita lihat ada awan, awannya gelap, mendung. Oh, berarti sebentar lagi akan hujan. Ya. Terus ada yang menyela, Pak, kalau mendung kan belum tentu hujan. Nah, itu lain lagi masalahnya ya. Yang penting adalah tandanya kalau mendung gelap, itu adalah tanda akan turun hujan. Itu secara ilmiahnya seperti itu. Oke. Baik, sampai sini bisa dipahami ya. Ya, saya baca, tanda persimpangan akan menjadi indeks bila kita letakkan di dekat persimpangan jalan sebenarnya. Tanda tersebut akan menunjukkan bahwa secara fisik kita akan tiba di suatu persimpangan jalan. Akan tetapi, bila tidak disertai dengan situasi yang sebenarnya, tanda tersebut bisa saja menjadi sebuah simbol persimpangan biasa. Oke, ini sudah saya bahas tadi. Sebelum saya lanjut, kita flashback dulu. Oke, supaya kita memahami ya. Jadi saya memang pelan-pelan karena ini adalah ilmu yang baru. Tentu anak desain jarang mempelajari tentang semiotika. Bahkan di kelas kemarin banyak yang bertanya, semiotika itu apa ya? Softwarenya software apa pakainya? Jadi ini bukan merupakan kuliah praktek. Meskipun nanti tetap kita ada prakteknya ya. Tapi ini bukan praktek dalam pembuatan yang detail ya. Kita prakteknya untuk mengaplikasikan teori yang sudah kita pelajari. Ya, ini tadi ya, saya flashback lagi. Jadi tanda itu adalah suatu yang bisa mengartikan sesuatu yang lain ya. Hanya gambar vektor, tadi gambar vektor Soekarno itu kita bisa mengasumsikan atau kita bisa gambar itu mewakili tokoh karakter Soekarno yang sebenarnya, hanya menggunakan simbol vektor tersebut ya. Jadi tanda ada 3, icon, simbol, dan indeks. Jadi baik ikon, simbol maupun indeks itu juga namanya tanda, hanya penjabarannya yang berbeda-beda ya. Ikon banyak dipakai di rambu-rambu. Nah, kemudian simbol ini dipakai untuk mewakili kedaerahan tertentu, tidak global. Ya. Kemudian indeks itu ada sebab akibat. Nah, jadi adanya ketika kita melihat awan yang tebal, berarti itu penanda akan turun hujan dan seterusnya. Seperti ini. Ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Oke, saya lanjut. Ya. Teori semiotika memandang komunikasi sebagai sebuah proses berdasarkan sistem tanda, termasuk di dalamnya bahasa dan kode-kode nonverbal, untuk berbagi makna yang melintas kesenjangan yang terjadi antara sudut pandang subjektif. Nah, jadi teori ini menjadikan komunikasi menjadi mudah. Nah, yang awalnya kita tidak tahu bahasa, hanya dengan diwakili gambar, semua akan terlihat mudah. Dan manusia cenderung lebih cepat menangkap gambar daripada membaca teks. Ya, tentu ini teman-teman banyak yang membaca komik bergambar dengan cerita novel, itu pasti lebih menarik membaca komik yang bergambar. Meskipun tidak semua ya ini, meskipun tidak semua. Nah, kemudian apa manfaat belajar semiotika? Manfaatnya apa? Apa ada manfaatnya? Nah, ya tentu ada. Oke. Yang pertama, mempelajari bagaimana kemanusiaan memaknai hal-hal tertentu. Apa maksudnya ini? Ini contoh ya. Misal, ya ini kalau anak muda, kalau sekarang kan zamannya smartphone. Kalau dulu kita pakai surat ya, era saya itu pakai surat. Kalau mendapatkan surat yang amplopnya polos dengan amplopnya yang warna pink ada gambar seperti ini, itu pasti berbeda. Jadi cara menerimanya itu berbeda. Nah, kalau sekarang
teknologi sekarang kan banyak sekali ya, di pesan singkat, kemudian di aplikasi sosial media. Hanya mengirimkan gambar itu sudah tahu maksudnya. Nah, ini kita mempelajari bagaimana kemanusiaan, humanity memaknai hal-hal tertentu. Apalagi sekarang ya, zamannya WhatsApp ya. Kita jarang, kadang pasti di grup ya. Biasanya di grup itu ada namanya perang stiker ya. Nah, itu juga sama, itu salah satu aplikasi dari semiotika desain ya. Hanya gambar, ada gambar bunga, ada gambar hati dan lain sebagainya. Itu adalah perwakilan atau menyimbolkan atau mewakili perasaan-perasaan tertentu yang dituangkan dalam gambar. Ya, seperti itu ya. Nah, contoh di sini adalah surat ya. Orang menerima surat yang ada gambar hatinya dengan surat yang polos itu pasti berbeda. Kalau dulu ada namanya ini tuh deg-degan ya. Kalau terima surat kok ada gambarnya gini tuh jantungnya berdetak kencang ya. Kalau sekarang, anak sekarang tidak akan pernah merasakan hal itu ya. Nah, yang sekarang kan kita tinggal WA, klik langsung sampai. Kalau dulu tuh kita pakai surat ya, sampainya lama, balasnya sangat lama sekali. Oke, saya lanjut. Yang kedua adalah mempelajari persepsi orang-orang mengenai tanda. Nah, jadi kita pelajari bagaimana persepsi orang-orang mengenai tanda. Contoh ini ya, ini adalah gambar gembok. Tetapi ketika kita masuk di dunia IT, gambar gembok ini ada maknanya. Maknanya apa? Oh, bahwa ini adalah software, ini adalah secure, terpercaya, keamanannya terjamin. Ya, biasanya ada gambar gemboknya. Bahkan di aplikasi-aplikasi tertentu banyak sekali ya fasilitas ada gambar gemboknya. Nah, ketika diklik gemboknya terbuka, gambarnya bisa dirubah-rubah. Kalau gemboknya dikunci, maka tidak bisa diapa-apakan, tidak bisa dihapus, tidak bisa digeser, dan lain sebagainya. Jadi itu adalah aplikasi dari semiotika desain. Jadi kita nanti mempelajari persepsi seperti ini ya. Ya, mungkin nanti bisa ada sambil ada kuesioner dan lain sebagainya. Jadi itu nanti aja. Hari ini kita hanya pengenalan. Ya, baik, selanjutnya. Ya. Yang ketiga adalah sebagai jembatan utama kata-kata yang bersifat pribadi. Menghindari kesalahpahaman terhadap suatu bahasa. Nah, ini sudah saya contohkan tadi tentang toilet. Itu sangat sederhana sekali. Nah, ini saya sudah menyiapkan gambar. Lihat ini gambar apa? Nah, ini tanpa ada teks pengantar, tanpa saya mengantar, tanpa saya memberi narasi, ini pasti sudah bisa dibaca bahwa ini adalah wanita India, kemudian dia berada di Rusia. Ya, itu adalah tokoh kartun dengan simbol pakaian India atau China, terserah memaknai ya. Kalau saya cenderung ke India karena di kepalanya ada merahnya ini ya. Ini simbolnya. Nah, dia berada di luar negeri. Ya, ini adalah bahasa Rusia. Kita membacanya tidak bisa ya. Saya tidak bisa. Kalau kalian mungkin ada yang bisa. Nah, kalau seperti ini kan susah ya. Saya mau masuk kemana? Mau ke yang biru, apa yang ke kuning? Nah, ini susah. Jadi menghindari kesalahpahaman terhadap suatu bahasa. Karena itu diciptakanlah teori semiotika desain. Kemudian prakteknya bagaimana? Kita buat simbol. Nah, kalau seperti ini kan enak, simbol ya. Oh, berarti toilet pria ada di sebelah kiri, toilet wanita ada di sebelah kanan. Nah, jadi seperti itu. Ini adalah manfaat mempelajari semiotika desain. Ya, ini singkat saja ya tentang teori sederhananya. Semiotika itu apa, kemudian tanda itu apa, tanda terbagi menjadi berapa, masing-masing nanti penjabarannya, contohnya seperti apa. Nah, ini sudah kita bahas semua ya. Barangkali nanti ada pertanyaan, silahkan kita bersambung di Edmodo ya untuk mahasiswa saya. Kalau yang dari umum yang tidak sengaja melihat video ini, silahkan berkomentar di komentar YouTube ya. Jadi video ini publik dan bisa didownload siapa saja. Ya. Kemudian untuk tugas pertama kita, nanti tolong carilah tanda yang terdapat di sekitar rumah Anda
Ya, saya katakan di sekitar rumah, karena kita dalam masa ini masih pandemi COVID-19. Jadi jangan pergi keluar rumah yang memang tidak perlu ya. Kita cari di sekitar rumah kita, pasti ada tanda ya. Mungkin di dalam rumah, di luar rumah, mungkin rumahnya di tepi jalan ya, atau di kampungnya, jalan-jalan di gang kampung ya, yang deket-deket aja, yang di sekitar rumah. Carilah tanda-tanda itu ya. Kemudian di foto kemudian kita susun ya, susun di Microsoft Word atau apa terserah. Kemudian pilihlah mana yang merupakan ikon, simbol, dan indeks, lalu jabarkan artinya ya. Jadi nanti masing-masing mahasiswa membuat seperti ini. Jumlahnya saya tidak membatasi ya, terserah, silahkan kalian improve sendiri. Nanti minggu depan kita presentasi ya, kita presentasikan hasil hunting dari minggu ini. Oke, keterangan lanjut silahkan melihat di akun Edmodo ya. Jadi perkuliahan saya online, kita streaming di YouTube, lalu kita lanjutkan offline menggunakan Edmodo. Oke, baik, memang video ini diperuntukkan yang utama adalah perkuliahan online Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer ya, STEKOM. Saya di cabang Kendal. Jadi bila mana pemirsa umum melihat video ini ya, mohon dimaklumi, ini memang kebutuhan untuk kuliah online. Meskipun Anda bisa dengan bebas menyerap ilmu yang ada di sini ya. Silahkan dipantau channel saya, banyak sekali yang membahas tentang dasar-dasar desain grafis. Ya, baik, sampai di sini saya kira sudah cukup. Silakan kalau ada pertanyaan untuk mahasiswa, silakan bersambung di Edmodo. Untuk yang umum silahkan berkomentar di komentar video di bawah ini ya. Oke ya, baik, terima kasih telah mengikuti kuliah pada hari ini. Kita bertemu di minggu yang akan datang. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.